Ya, Bapak Ibu. Jadi setiap kali pembelajaran kita usahakan kita rekam supaya nanti Amin. itu bisa bermanfaat bagi pembelajaran kita lebih lanjut ya. Kita bisa Ya, uh, ulangi lagi, ulas lagi. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi transplanting itu harus membawa kemuliaan Tuhan ya dan kerajaan Allah. Kerajaannya itu harus disebarluaskan ke seluruh bumi ya. Sebagaimana doa Bapa kami kan, datanglah kerajaan. kerajaanmu. Mana datangnya kerajaan Allah itu? Di bumi seperti di surga. Kan gitu kan? Ya, Jadi kerajaan Allah itu datangnya ke mana? Ke bumi. Ya kan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu datang dari surga ke bumi. Jadi tugas kita anak-anak Tuhan adalah membawa kerajaan Allah itu, menyebarluaskan kerajaan Allah itu di bumi. Lewat apa? Lewat tugas penanaman gereja, church planting. Ya, poinnya adalah ya, kerajaan Allah yang disebarluaskan, kemuliaan Tuhan yang ditinggikan, Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan. Jadi motifnya jangan sampai motifnya adalah pribadi, ya, keuntungan pribadi. Jangan sampai motifnya adalah untuk tujuan mamon, tujuan uang, harta materi. Ah, ini yang berbahaya. Seperti yang saya katakan bahwa ini tak ubahnya nanti kalau motivasinya salah, tak ubahnya seperti merintis suatu usaha, merintis toko, ya kan? Atau membuka lapangan pekerjaan yang baru. Pada intinya sebenarnya itu tujuannya untuk menghidupi kebutuhan pribadi. Ini kan salah. Ini yang berbahaya, ya. Harusnya adalah sewaktu kita menyebarkan ya atau sewaktu kita bekerja untuk kerajaan Allah, impactnya itu ada, ya. Impactnya, dampaknya bagi kita itu ada apa? Yaitu Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu apa? Matius 6 ayat 33. Halo? Pasti ayo, sudah tahu, pasti siapa sudah yang tahu, ngakak? pasti sudah tahu. Cuman responnya aja, responnya. Sudah tahu, tapi Ya, cuman responnya aja. Supaya jangan terkesan saya ngajar ngajar handphone kan gitu. satu arah. Iya, Ya, ya karena berbahaya juga kalau saya itu ngajar ngajar handphone. Yang diajar itu handphonenya gitu, bukan orangnya. Ini kan berbahaya. Zaman zaman canggih ini kan berbahayanya di situ. Ya, iya. Maka apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, artinya kan jelas. Jadi kalau kita benar. sudah melayani Tuhan, ya, bekerja untuk kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Ke- artinya Amin. artinya bahwa kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah, masalah penghidupan kita itu Allah yang memperhatikan. Itu bukan urusan kita, itu bukan tujuan kita. Jadi jangan sampai itu menjadi motivasi. Kalau itu menjadi motivasi, maka kita sudah salah arah, tersesat, ya. Dan Tuhan tidak berkenan atas apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah, maka jangan khawatir, Tuhan akan mencukupinya. Nah, jadi Amin. church planting harus memuliakan nama Tuhan. Church planting itu harus menyebarkan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yang disebarkan ke seluruh bumi lewat apa? Penanaman gereja, gitu. Jadi dengan kita melaksanakan penanaman gereja, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan,
ada jiwa-jiwa yang dimuridkan, kerajaan Allah ada di sana. Amin. Nama Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Nah, itu paling penting. Jadi core value yang paling tinggi yang harus kita capai, bukan kepentingan kita pribadi. Nah, ya. Dan kemudian church when oppressing how God intends are useful equipping. Ya, equipment itu kan membangun, memperlengkapi. Ya, men and woman for the work of ministry. Ya, baik wanita, laki-laki dan perempuan untuk apa? Pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan. Nah, jadi church planting juga berkaitan dengan memperlengkapi umat Tuhan. Ya. Jadi itu sangat berkaitan erat dia. Misalnya kita membuka suatu lahan, kita membuka suatu wilayah, kemudian kita melaksanakan penanaman gereja. Suatu kita melaksanakan penanaman gereja, maka kita juga harus melaksanakan yang disebut memperlengkapi, equipment. Ya. Memperlengkapi mereka yang ada di situ. Kalau misalnya itu wilayahnya, lahannya itu adalah lahan baru, maka penginjilan harus dilakukan. Ya. Penginjilan harus dilakukan. Ketika penginjilan sudah dilaksanakan, maka ada benih yang tumbuh, ya seperti gambar ini, ya. Ada benih yang tumbuh, maka di situ kita laksanakan equipment, ya, memperlengkapi. Nah, memperlengkapi ini bagian dari menumbuhkan, bagian dari menyiram. Rasul Paulus amin. Ya, Rasul Paulus bilang bahwa kita harus menyiram, ya. Menanam, menyiram, menabur, menyiram, dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi tugas kita, ya, tugas kita menanam, tugas kita menyiram. Masalah pertumbuhan itu urusan Tuhan, tapi kita sudah melaksanakannya. Ya, jadi ini penting di gereja kita, harus ada memperlengkapi mereka, equipment for the work of ministry. Pertanyaannya, di gereja kita ada enggak kegiatan memperlengkapi jemaat? Atau jangan-jangan kita aja hamba Tuhan yang pelayan yang memperlengkapi diri, mereka kita tidak lengkapi. Kan gitu. Apakah ada bentuk yang real, yang fakta kita memperlengkapi umat? Bentuk-bentuk yang nyata, usaha-usaha yang direncanakan untuk memperlengkapi mereka. Jadi memperlengkapi itu tidak boleh cuman hanya di wilayah khotbah, nggak boleh. Kalau khotbah itu di ibadah raya, ibadah minggu, itu prinsipnya satu arah. Prinsipnya satu arah dan kemudian selesai. Nah, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh jemaat. Maka kita harus adakan, ya, mengambil waktu khusus untuk memperlengkapi mereka, equipment. Nah, gitu ya. Kalau di tempat Pak Sugita, apa bentuk equipment bagi jemaat, Pak, yang dilakukan? Kita mau sharing. Ya, terima kasih Pak Nathan. Ya. Untuk sidang hari Minggu di gereja kami GSJK itu namanya kan sidang pemecahan roti. Ada bagian kedua yang namanya firman. Itu berita untuk pengajaran, untuk perlengkapan, sehingga pengetahuan akan kebenaran dan praktek hidup gereja itu juga semakin hari semakin tumbuh. Di luar itu juga ada sidang kelompok. Lalu setiap hari ada kita namanya FKPP, bahan yang bisa untuk makan minum firman Tuhan, makan minum Tuhan sendiri, sehingga setiap hari saudara-saudari anggota gereja itu terus melekat pada Kristus, sehingga
secara rohani juga semakin tumbuh, semakin bisa meresapkan dan menikmati hayat Kristus sendiri. Sehingga dari hari ke hari secara pribadi maupun secara bersama-sama korporat dalam gereja juga dapat semakin tumbuh. Walaupun tentu saja masih tentu berkaitan dengan daya serap dan kesungguhan masing-masing jemaat atau masing-masing saudara-saudari Pak Nathan. Iya. Begitu yang biasa kami adakan. Selain juga ada mungkin 3 bulan atau setengah tahun sekali ada perbauran namanya. Perbauran satu provinsi atau beberapa gereja atau suatu wilayah tertentu. Demikian Pak Nathan. Terima kasih Pak Sugita. Ya, berarti ada bentuk konkret ya untuk memperlengkapi jemaat ya Pak ya. Oke. Ya, Kalau di tempat Pak Tono kita belum tadi mungkin saya ketinggalan. Pak Tono iya. bergereja Belum atau kenalan. melayani di gereja apa Pak Tono? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya selama ini bergereja bersama di GKB Gunung Sitoli bersama Pak Bangun, kalau Bapak pernah dengar Pendeta Bangun. Dan Oh ya. tapi memang beberapa bulan terakhir ini kami pindah daerah, kami pindah ke Dairi, ke Oh, Sidikalang. Jadi Sidikalang. Ya. kami punya komunitas yang baru. Jadi memang selama waktu kami di Nias di gereja Kristen Betani, untuk memperlengkapi itu kami punya ada pengajaran-pengajaran di gereja dan pemuridan. Jadi pengajaran itu yang pertama itu untuk jemaat yang basicnya itu dasar kekristenan, Pak. Tentang keselamatan, siapa Ya. Yesus dan segala macam. Kemudian untuk level berikutnya dia jadi ada 3 level ya, Pak. Berikutnya itu masuk Hmm. sedikit tentang Tritunggal dan segala Hmm. macam gitu. Jadi ada 3 level dia itu untuk pengajarannya. Kemudian juga per divisi juga masing-masing ada lagi pengajarannya. Ada pengajaran untuk Hmm. profetik lagi, kemudian ada divisi lainnya juga gitu Pak. Jadi ada pengajaran-pengajaran pemuridan dan topiknya dan bahannya itu memang sudah disiapkan oleh gereja. Demikian Pak. Ya, berarti ada ya Pak ya. Ada bentuk konkret dari memperlengkapi jemaat. Nah, ini sangat penting ya. Ya, jadi tugas memperlengkapi jemaat ini bukan hanya tugas gereja yang sudah bertumbuh, bukan hanya tugas gereja yang sudah berkembang pesat, tapi juga prioritas dari church planting. Gitu. Kenapa? Karena harus diperlengkapi umat yang baru dimenangkan supaya apa? Dapat bergandengan tangan. Ingat bahwa tugas pelayanan itu jangan sampai hanya diemban oleh pendeta, gembala, pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang mendapatkan pentahbisan. Ya kan? Kalau misalnya di gereja Bethel ada evangelis, PDP, PDM, ya kan, PDT. Ada juga kalau di gereja HKBP, ya kan, Sintua, Penatua, gitu kan, majelis, guru Injil, pendeta. Jadi jangan hanya mereka yang memahami firman Tuhan Alkitab, tetapi juga jemaat ya harus juga diperlengkapi. Dengan demikian, dari jemaat itu harus muncul pekerja-pekerja yang baru yang diperlengkapi. Jadi gereja gagal kalau dari umat itu tidak ada pekerja yang baru. Itu gagal. Nah, ini sebenarnya kalau kita amati dalam sejarah gereja-gereja awal di Indonesia. Karena saya juga belajar sejarah gereja di Indonesia, contohnya saya kan latar belakang saya HKBP. Ya. Jadi kalau tidak salah saya ingat dulu marga K. Sirait, kalau nggak salah K. Sirait itu adalah Eporus yang pertama di HKBP. Kalau salah mohon koreksi ya. Sebelum beliau menjadi Eporus, maka yang menjadi Eporus itu orang mata botar semua. Yang menjadi Eporus itu adalah orang Jerman semua. Nah,
Kalau yang menjadi Eporus itu orang Jerman semuanya, kan ini kan seolah-olah tidak ada SDM yang muncul dari internal. Ini kan juga membahayakan. Ini membahayakan. Kalau tidak dimunculkan, kalau tidak equipment, kalau tidak diperlengkapi orang-orang dari dalam dan dimunculkan leadership, pemimpin-pemimpin baru, pendeta-pendeta baru. Saya teringat dulu juga di daerah-daerah kami itu, karena saya sekolah di Katolik, ya. Saya sekolah di Katolik, ya. Itu pastor kami itu orang Australia langsung. Orang Australia, bukan orang pribumi Indonesia. Lama kemudian baru kita lihat nongol dia orang pribumi. Orang pribumi biasanya Vater. Saya masih ingat karena saya sekolah di Katolik gitu ya. Pater itu Ya. banyak orang-orang kita gitu. Tetapi kalau pastor itu orang Australia, ya orang apa lagi ya dulu ya. Nah itu jadi ini kan orang Polandia ya. Jadi saya ingat dulu di sekolah saya Katolik itu ya, Australia orang Belanda. Polandia gitu. Ya. Nah sedangkan pastor nggak ada orang Indonesia. Nah ini kan ini contoh saja, ini contoh. Jangan sampai dari dalam gereja itu tidak muncul pemimpin-pemimpin baru. Ya, jangan Amin. sampai. Jadi jangan kita merasa bahwa dalam tanda kutip ini adalah rintisan saya pemimpinnya, tidak boleh ada pemimpin baru. Pemimpin baru itu nanti seolah-olah jadi saingan. Nah, ini repot. Jangan sampai ada perasaan di dalam hati kita, kalau ada pemimpin baru yang muncul dari jemaat itu menjadi saingan. Itu prinsip yang salah. Kalau kita memahami yang disebut dengan church planting, itu berarti muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Muncul dia guru-guru yang baru. Karena dia sudah dimuridkan, maka dia akan menjadi guru dan dia memuridkan lagi. Maka terjadilah church planting yang baru, penanaman gereja yang baru lagi. Ya kan? Kalau dia kelihatan diuji ya dari spiritualitasnya sudah bagus. Kerohaniannya sudah bagus, kognitifnya bagus, kemudian moralitas bagus, ya karakteristiknya bagus, kecakapannya juga bagus, dan sudah melewati yang disebut dengan equipment. Dan equipment itu harus juga bertahap, ya kan? Jadi ada levelnya, tahapan apa dulu. Nah, ini contoh saja. Misalnya buku pengajaran pertama, buku pengajaran kedua, buku pengajaran ketiga gitu. Ya kan kalau di GBI, saya tahu juga ada GBI itu ada misalnya cool. Ya kan? Ya, artinya itu of community of love. Itu kan sebenarnya ada pembelajaran-pembelajarannya di dalam. Ada community of ministry. Nah, contohnya begitu. Kemudian Abalov juga dulu punya. Abalov itu pendeta Edileo, dia punya kasih Bapa pengajarannya. Kemudian juga dia punya pengajaran SPK. Kalau Bapak Ibu pernah ingat itu zaman dulu dalam lama. Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian saya pemenang. Pemenang satu, pemenang dua gitu. Terus saya melayani. Nah itu yang demikian kita harus ada beberapa materi-materi yang kita buat untuk membentuk, memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat itu. Jadi jangan berbangga kalau kita sudah merintis gereja, sudah membangun gereja dan kemudian udah selesai di situ. Ya, jangan sampai kita takut. Wah, nanti kalau dia sudah dibentuk, dimuridkan, dia merintis gereja baru, pecah dong gereja saya. Lah, itu pemikiran-pemikiran yang keliru. Kan gitu. Itu keliru sekali. Justru kalau kita mau berkembang, kita harus buat itu. Kita kembangkan ekspansi wilayah yang baru. Ya, buka wilayah yang baru. Ya, buka wilayah yang baru dengan tenaga yang baru. Orang-orang muda dibentuk kembali, kemudian mereka akan melangkah kembali,
ya kan, merintis, menginjili dan buka lahan yang baru. Nah, yang ini yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai tersendat, ya, tersendat dan akhirnya kita hanya senang dengan jemaat yang banyak. Ya, rekan-rekan semua, jangan bangga akan jemaat yang banyak. Ibadah kalau jemaat banyak, tetapi minus ya pengajaran, minus pemuritan, itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya sama sekali. Ya, gitu ya. Itu sangat penting rekan-rekan semuanya. Oke. Kemudian kita lihat di dalam Ibrani 10. Ya, mari semua kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24 25. Oke. Dan marilah kita saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, jadi dengan adanya church planting, wilayah-wilayah yang baru atau wilayah-wilayah yang belum tersentuh, ya belum tersentuh sama sekali, maka itu akan dibukakan lahannya. Gereja jemput bola, gereja hadir di sana, gitu. Gereja hadir di sana, ada wilayah baru, ya, dan ada jiwa-jiwa di sana. Kan dalam suatu wilayah itu sebenarnya banyak karakteristik. Misalnya, kalau IKN itu wilayah yang baru. Di IKN itu pasti ada orang yang sudah percaya Yesus, sudah ada. Tapi juga banyak yang belum percaya Yesus. Kan gitu ya. Kita hadir di sana. Ya, gereja hadir di sana. Yang paling pertama dilakukan adalah pengutusan. Ya, dilakukan pengutusan, bisa bekerja sama dengan orang percaya yang sudah ada duluan di sana, bisa. Ya. Dilakukan mitra. Atau kalau misalnya kita berjiwa misionaris, maka kita dapat lakukan penjangkauan, pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil di sana. Ya, pemberitaan Injil di sana. Baru kemudian satu jiwa saja pun itu sudah merupakan modal bagi church planting. Dari satu jiwa kemudian berkembang ke dalam keluarga. Nah, ya, biasanya begitu ya. Ya, dari satu jiwa berkembang ke keluarga, masuk ke dalam keluarga. Ya, kalau dia suami, berkembang kepada istri, berkembang kepada anak-anak, berkembang kepada kerabat, berkembang kepada saudara, berkembang kepada tetangga-tetangga. Itu terus berkembang demikian. Nah, itulah prinsip dari church planting. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang baru yang belum ada gereja sama sekali hadir di sana. Bayangkan saudara, kalau itu misalnya tempat-tempat yang terpencil, unreached people, ya, unreached people yang tak terjangkau, itu berarti mereka kadang-kadang untuk ke gereja bisa 10 km, 20 km loh. Bayangkan loh, 20-30 km. Belum lagi kalau misalnya jalan yang sangat tidak kondusif. Ya, itu biasanya di Kalimantan, ya, Sulawesi pelosok, kemudian Sumatera di daerah. Ah, ini Pak Tono juga di daerah tadi Pak ya? Ya, daerah tadi. Nah, di daerah itu juga masih ke pelosok sana itu banyak Pak, itu daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi. Iya, banyak sekali itu. Apalagi kalau kita ke Tapteng, itu daerah luas sekali, perkebunan kelapa sawit. Daerah-daerah perkebunan kelapa sawit itu banyak, itu karyawan-karyawannya itu orang Batak, orang Nias, itu orang Kristen, Pak. Nah, gereja perlu hadir di sana. Gitu. Church planting penting dilaksanakan di situ. Siapa yang melaksanakan itu? Kita dong.
Siapa lagi? Karena apa? Kitalah pekerja. Kita pekerja, kita yang harus hadir di sana. Selama gereja tidak hadir di sana, mereka bisa jadi tidak ibadah loh. Wah, ini menjadi PR bagi kita, pekerja-pekerja Amin. Tuhan. Jadi mereka banyak jiwa-jiwa yang nggak beribadah. Saya khawatir kalau misalnya justru tempat ibadah agama lain yang sudah masuk. Sedangkan kita numpuk di kota. Ah, ini repot. Ini juga ya. Ya, menumpuk di kota, akhirnya di wilayah-wilayah, di unreached people, tak tersentuh itu kosong. Tidak ada gereja sama sekali. Itu kita sedih sekali loh. Ya. Kita prihatin akan hal itu. Apalagi kalau misalnya itu banyak jiwa di sana tetapi tidak ada yang mau mengembalakan. Nah, ini kan repot. Ya, Gini. Nah, ini ya. pentingnya church planting. Ini pentingnya hadirnya gereja di sana. Supaya mereka beribadah dekat dengan mereka. Jadi gereja itu menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya, kami punya mahasiswa di daerah dia Tapteng Tapsel gitulah, daerah perkebunan kelapa sawit. Ya, itu di mayoritas orang Batak dan orang Nias, mayoritas karyawannya. Itu kalau sampai ke sana pedalaman sekali, jauh sekali ke dalam itu jalannya ya maklum lah kalau daerah kelapa sawit karet kan. Ya. Kalaupun ada listrik itu kadang-kadang cuma 3 jam gitu. Hanya 2 jam dijatah mati, 3 jam mati gitu. Sinyal pun nggak ada. Jadi kalau mau dapat sinyal manjat pohon karet dulu Pak. Ya, manjat pohon karet dulu, naik ke atas baru telepon. Oh, Jadi ya. iya, sinyal nyangkut di pohon karet, sinyalnya nyangkut di situ. Jadi waktu kita naik ketemu. Ya, tapi itulah realita gitu loh. Nah, jadi daerah-daerah yang begitu kan kasihan, nggak ada gereja, nggak ada yang mau masuk gitu. Kenapa? Ya, ya fasilitas belum ada gitu kan. Nah, mau nggak mau apa yang dilakukan? Ya, pertama-tama ya kita lakukan pendekatan kepada umat di sana. Yang paling pertama adalah pendekatan secara kekeluargaan kepada mereka. Karena bangunan gereja belum ada, maka yang paling pertama kita lakukan adalah apa? Ya rumahnya yang dipakai untuk ibadah. Tentunya Amin. pasti ada ya jemaat-jemaat yang digerakkan oleh Tuhan tuh ada. Sama seperti Yesus yang berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, kamu pergi ke sana. Nanti kamu jumpai ada keledai di sana. Ya, bilang Tuhan memerlukannya. Selesai. Iya kan? Kan unik itu. Ya. Ya. Simon Petrus bilang, pinjam keledaimu. Loh, ada apa ini? Tuhan Yesus memerlukannya. Selesai, langsung tarik. Iya. Ya, itu kan perkataan yang berkuasa itu. Ya, kenapa perkataan Haleluya. yang berkuasa? Karena itu pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Expansion of his kingdom, kerajaan Allah yang akan dibukakan di sana. Jadi kalau kita tahu itu jangan pernah takut gitu. Sama juga seperti rumah tempat pencurahan Roh Kudus, rumah Pentakosta. Itu sama. Itu numpang di rumah orang juga itu. Ya. Menumpang di rumah. Disitulah Roh Kudus dicurahkan. Nah, jadi jangan takut yang namanya perintisan ya. Pasti Tuhan buka jalan. Gitu loh. Ya, kami juga sama lah di Jakarta begitu. Ya, kita juga tidak punya modal yang besar ya kan, tidak juga disertai dengan harta materi, enggak. Beli tanah, beli gedung enggak juga. Ya, tetapi ada Tuhan gerakkan orang lain. Kalau saya kesaksian unik juga. Ya, gereja yang kami rintis sekarang ini bukan orang Kristen loh. Yang punya gedung itu maaf ya, agama lain. Agama Buddhis. Ya, waktu saya lihat ruko itu, wah bagus ya, 3 lantai. Rukonya mewah, bagus. Ya, saya pikir
aduh, kalau Tuhan izinkan di tempat ini ibadah ini pasti bagus kan gitu. Maka saya beranikan telepon. Saya beranikan nelpon, saya jumpai langsung ke rumahnya. Bayangkan. Tetapi Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja, Tuhan kasih dengan harga yang sangat-sangat murah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau itu dipakai untuk bisnis, wah dia buat mahal. Tapi karena saya katakan itu untuk pelayanan, untuk gereja, justru diberikan itu dengan harga biaya yang sangat terjangkau dan sangat murah. Bayangkan, sekalipun dia bukan anak Tuhan. Tetapi perhatikan, orang yang bukan anak Tuhan, Tuhan mampu gerakkan dia menjadi berkat, Amin. menjadi alat di dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa alat kerajaan Allah itu hanya anak Tuhan. Enggak. Tuhan mampu gerakkan orang yang tidak kenal pun mampu Tuhan gerakkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Gitu. Itu kesaksian yang saya alami. Jadi puji Tuhan di tempat itu kita 3 lantai, kemudian kita buat sekolah, ya PAUD, ya, dan puji Tuhan anak-anaknya banyak sekali, ya kan. Kemudian kita juga rintis gereja. Nah, artinya apa? Jadi jangan takut melangkah untuk melaksanakan church planting, jangan takut. Laksanakan saja, ya. Tuhan yang akan menolong kita untuk pembiayaan. Biasanya kan gitu. Ada banyak orang takut melaksanakan church planting, penanaman gereja, karena apa? Takut biaya. Itu biasanya terkendala di situ. Ya. Ada dananya enggak? Ada modalnya enggak? Ada biayanya enggak? Ah, gitu kan. Kalau tipe yang demikian, lebih baik jangan. Karena itu tipe yang pelayan Tuhan yang sebenarnya bukan pelayan Tuhan. Itu tipe upahan. Tipe upahan adalah tipe yang menilai dengan materi, Upah. sarana prasarana, fasilitas, apakah sudah ada. Nah, kalau pertanyaan apakah sudah ada, kalau sudah ada untuk apa kamu? Nah, gitu kan. Sering sekali di sini jebakan iblis itu. Jebakan iblis adalah kita mau tempat yang nyaman. Kita mau apa namanya ya, ada ininya, ada itunya, ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Lo kalau ada semuanya di situ, semua juga orang berebut. Apalagi kalau pertanyaannya di kota enggak? Wah, kalau di kota semua berebut. Berapa silerinya? Waduh, udah kayak ngelamar pekerjaan. Ini bukan church planting. Kalau ada tipe yang demikian jangan, karena dia bukan pekerja Tuhan, tapi dia pekerja mamon. Lebih nggak usah. Ya, karena suatu saat dia bukan jadi hamba Tuhan, tapi hamanya Tuhan. Ya, hamanya Tuhan membawa penyakit di ladang Tuhan. Gitu. Kenapa? Dia akan menuntut terus. Mana gajiku? Mana sileriku? Awal bulan pekerja harus dapat gaji. Nah, yang begini-begini modal pekerja upahan, lebih baik jangan. Ya, jadi kita juga jangan mengutus orang yang demikian. Ya, Tuhan nggak mau gitu. Orang yang demikian. Ingat, seorang church planter ya adalah orang yang berani berkorban. Ya. Harus orang yang ada passion panggilannya, nggak bisa main-main. Ya, sebenarnya itu mirip dengan persis apa yang dilakukan oleh Gideon. Ya. Gideon ketika mau berperang melawan Filistin, dia panggil semua prajurit. Siapa di antara kalian yang takut? Angkat tangan. Angkat Pulang. tangan. Pulang kalian. Disuruh pulang. Untuk apa kalian di sini katanya? Pulang. Jadi teman-teman semua ini penting bagi kita. Ya. Ya, kalau ada orang yang takut melaksanakan church penting, pulang aja, nggak usah, jangan laksanakan. Karena beda, ya.
Beda dengan bekerja di perusahaan. Church planter adalah seorang yang berani memberikan dirinya. Ya, itu dia ya. Jadi ini yang saya maksud teman-teman semuanya, bahwa kita harus jemput bola di daerah tertentu, di tempat-tempat yang tertentu. Gitu ya. Berikutnya adalah apa? Church exists to glorify God by strength believer within a community. Nah, itu dia. Orang-orang yang percaya itu ya hidup di dalam komunitas. Ya. There is a need for local church. Nah, itu dia. Jadi dimulai dengan komunitas. Dimulai dengan local church. Gitu. Jadi kalau sudah ada local church, komunitas, disitulah mereka akan bertumbuh. Ya, anggaplah mereka sebagai keluarga kita. Anggap mereka sebagai orang-orang percaya yang bersama, di mana kita saling bertumbuh di sana. Nah, itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Dengan hadirnya komunitas di sana, dibangun komunitas, komunitas yang saling mengasihi, komunitas yang kuat, kekeluargaan yang kuat. Itu dasar paling penting ya di dalam membangun komunitas. Jangan sampai kita merasa bahwa mereka adalah jemaat biasa, jangan. Anggaplah mereka sebagai komunitas dari kita. Ya. Dengan demikian mereka akan mengambil bagian. Ya, lokal itu akan bersama-sama bergandengan tangan dalam segala hal. Mulai dari membangun gereja, memulai pembangunan, itu mereka harus terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita merasa kita seorang church planter, kita kuat. Ya, atau kita pikir saya punya dana. Kalau kita merasa punya dana, ya mereka merasa diri mereka nggak punya ada arti. Dan mereka pikir ya sudah, karena sudah semuanya sudah ada, ya kami nggak terlalu penting. Nah, gitu. Itu penting Bapak Ibu. Ya, kalau mereka merasa bahwa pendeta itu mampu, ya mereka pikir ya sudah gitu loh. Nah, ini nggak boleh. Ya, teman-teman yang melaksanakan church planting ya harus dibuat komunitas yang kuat, di mana jemaat itu saling terbeban. Ya, mereka terbeban. Ya, mereka juga harus berani ngambil bagian. Mereka harus berani berkorban. Itu. Makanya saya pikir tidak atau jangan sekali-kali mengandalkan gereja pusat. Jangan. Jangan mengandalkan donatur. Jangan. Ya. Jangan mengandalkan gereja pusat, jangan mengandalkan donatur. Karena kalau mengandalkan gereja pusat atau donatur, maka jemaat berpikir, wah, ya sudah. Peluang, kesempatan mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan pekerjaan Tuhan itu semakin menipis. Begitu. Saya tidak anti bantuan, nggak anti saya. Boleh. Saya tidak anti donatur, boleh. Tetapi jemaat lokal, mereka harus punya beban. Gitu. Apa yang mereka boleh lakukan? Apa yang mereka bisa ambil bagian? Kan ini juga bagian dari equipment. Ya, memperlengkapi mereka dengan apa? Hatinya, dengan keterbebanannya. Begitu, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu kan banyak sekali para rasul itu, para nabi itu. Contoh, Nabi Elia. Itu diberi makan oleh janda Sarfat. Ya kan Pak Sugita? Ya. Bukan orang kaya, bukan janda kaya loh. Nah, ini prinsip pelayanan yang sangat penting yang harus kita pahami sebagai church planting. Kita ini kadang-kadang ya, teman-teman ya yang lain, kita pikir orang kaya itu akan
memberi untuk gereja kita. Nah, ini keliru ini. Tunggu dulu. Begitu banyak para janda-janda yang dipakai Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sadarkah Kak itu? Nah, ini juga menghilangkan persepsi di dalam kita pelayan Tuhan. Jangan sampai kita kalau ada jemaat yang kaya, ada mobil, wah, servis memuaskan. Ya kan? Turun dari mobil, kita salam, kita rangkul, kan gitu. Tapi janda miskin kita lihat, wah, apa ini? Ya, wah, orang miskin lagi, janda lagi. Bisa buat apa ini? Nah, itu keliru itu. Ya. Coba perhatikan pekerjaan Tuhan. Justru dari janda yang kaya, dari janda yang miskin, janda sarfat, Tuhan mampu melipat kali gandakan berkatnya. Nah, itu ya, Amin. teman-teman, itu harus diperhatikan. Terpenting. Kadang-kadang maaf ini para teman-teman yang merintis gereja, ya, kadang-kadang dia hitung, wah, jemaat kita yang kaya cuman hitungan jari, yang lainnya orang miskin. Tunggu dulu, stop. Jangan ngomong begitu. Buang jauh-jauh pikiran itu, teman-teman. Ini seringkali kita kita dengar itu. Ya, teman-teman pendeta, gembala juga, jemaat kami itu jemaat miskin semua. Aduh, nggak mungkin lah kami bangun gereja. Nah, ini tipe pemimpin pendeta yang menilai dengan mata jasmani. Ya. Jangan mengukur itu. Ini bahaya kita. Tapi coba libatkan mereka. Sekalipun mereka orang biasa saja, pekerjaannya bahkan pemulung. Ayo, kita sama-sama bergandengan tangan. Apapun pekerjaan Anda, pemulung kah, petani kah, tukang parkir, ayo sama-sama libatkan mereka. Di situ berkat Tuhan nanti berlimpah. Gitu. Dan mulai saja, jangan takut. Tunggu ada donatur baru kita mulai. Loh, kita ini hamba donatur atau hamba Tuhan? Ini kan salah, ini sudah repot ini cara-cara bekerja yang begini kan udah keliru ini. Mengandalkan bantuan, mengandalkan donatur kan akhirnya. Tapi kita tidak berani memulai. Gitu. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu ya. Rekan-rekan semua please, jangan sekali-sekali demikian untuk memulai pekerjaan Tuhan. Ya. Memulai pekerjaan Tuhan laksanakan. Ya. Seberapapun komunitas yang ada, ya, apakah itu kawanan vlog, ya, ministry gitu kan, kawanan domba yang kecil gitu ya, apakah dia kawanan yang kecil, little flock ya, little flock, nah, kawanan kecil yang kita gembalakan, udah bangun kesehatian, ya, bangun kesehatian, ya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu ya, ini Pak sangat penting pesan yang harus kita tangkap. Oke. Jesus command his disciple. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya to go and make disciple. Ini dia. Gitu. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk pergi dan memuridkan lagi. Gitu. Ini yang saya katakan tadi kan. Jangan lupa equipment man and woman for work God. Gitu. Equipment itu sangat penting. Ya. Maka mereka akan dibentuk, maka mereka akan diperlengkapi. Ini pekerjaan dari memuridkan. Ya, ketika mereka sudah kita perhatikan melewati tahap-tahap yang di mana mereka bertumbuh, ya, mereka bukan lagi murid. Ya, maka mereka harusnya sudah mulai bisa memuridkan lagi. Gitu kan. Karena ini perintah Tuhan Yesus langsung. Ya, jadi teman-teman, jangan kita pikir bahwa kita ini saja yang akan menjadi guru, nggak boleh. Ya, mereka yang sudah bertumbuh, maka mereka pun akan menjadi guru, ya kan? Mereka pun sudah, karena kita sudah bekali mereka, maka mereka pun akan memuridkan kembali. Itu prinsip dari Matius 28. Ya.
Jangan sampai kita lupa itu. Dengan demikian, jangan bangga kalau misalnya jemaat itu sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani, jangan tahan-tahan dia di gereja kita terus. Biasanya kan begitu. Wah, sudah dewasa. Apalagi pekerjaannya sudah bagus, sudah melayani Tuhan, sudah mendukung pekerjaan Tuhan, kemudian dia sudah dimuridkan, dan tapi dia harus keluar juga harus memuridkan yang lain. Wah, kita tahan sebagai gembala rasanya aduh, bertanya-tanya. Apalagi kalau gembalanya berpikir, wah, nanti persepuluhannya sudah ke tempat lain. Nah, ya begini-begini nih bahaya ini. Ini pola pikir dunia ini. Ya, ini pola pikir dunia ini kalau begini. Wah, kalau dia pergi nanti berarti persepuluhannya ke tempat yang baru. Loh, biarkan ke tempat yang baru di mana local church building again, dibangun kembali. Di mana dia dibutuhkan di sana. Kita jangan sampai gembala yang akhirnya menumpukan apa namanya ya, menumpukan berkat, menumpukan materi, kemudian kalau boleh jangan mereka pergi, dikumpulkan saja di kita, padahal unreached people ya needs them, ya membutuhkan tenaga mereka, membutuhkan pikiran mereka. Itu penting Bapak Ibu, ya. Jadi kalau sudah dimuridkan, sudah bertumbuh dewasa, kita berdoa agar mereka diutus kembali. Jangan kita tahan-tahan. Wah Pak, berkurang dong jemaat kita. Bukan berkurang, justru nanti dia akan memuridkan orang lain, akan bertambah. Tinggal how to manage. Kan gitu. Bagaimana memanagenya. Kalau memang itu masih bagian dari gereja induk, maka dia akan menjadi local church, new local church. Gereja anak, cabang gitu kan gitu misalnya. Tergantung manage kita. Apakah kita mau? Ya kan itu kan tergantung. Apakah langsung putus? Tapi biasanya yang namanya local church kan itu kan jangan langsung putus. Kalau misalnya mereka memulai ya biarkan dimulai dulu. Jadi anak dulu. Nanti kemudian baru kalau sudah local church itu sudah bertumbuh baru kita lepas menjadi gereja yang mandiri, dewasa. Jangan kita anggap jadi anak terus. Ini juga pola pemikiran yang harus dibersihkan dari pikiran kita. Ya, kalau begitu nanti berarti apa namanya bawahan cabang kita sudah nggak ada lagi. Nah, itu pikiran-pikiran yang harus kita jauhkan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membutuhkan dia menjadi leader yang baru, gitu kan? Jadi jangan kita tahan dia seolah-olah itu milik kita. Ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Itu milik siapa? Ya milik Tuhan. Gitu loh. Ya, itu milik Tuhan Yesus. Jadi jangan kita merasa itu punya kita. Ya kan, kalau mereka kelak sudah dewasa ya mereka akan menggembalakan juga. Berbahagialah kita kalau kita melahirkan gembala yang baru. Pelayan Tuhan yang baru, perintis yang baru, church planter yang baru. Nah, itu baru bagus. Gitu. Jadi selama kita tidak itu ya maka kita tahan dia terus. Akhirnya apa? Kita memendam karunia yang ada padanya. Kita tidak mengobarkan. Padahal Rasul Paulus bilang sama Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu lewat penumpangan tanganku. Nah, itu kan jelas. Rasul Paulus adalah bapak rohani ya, yang memenangkan Timotius. Kemudian mendidik dia, membentuk dia, memuridkan dia. Dan kemudian Timotius pun diutus kembali. Nanti kita akan bicara tentang pengembalaan itu ya, nanti secara spesifik. Tapi ini saya hanya singgung sedikit. Bahwa itu diutus. Ya, dikobarkan karunia yang ada pada Timotius. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Wah, gitu. Kalau ada pertanyaan yang mau di-sharingkan, boleh silakan. Dan saya juga izin Bapak Ibu, ini ada rapat. Ini juga saya ini kepanitiaan. Saya izin hari malam ini agak cepat ya. Mohon izin.
Kalau ada silakan, mungkin 2-3 menit kita mau Amin. diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Amin. diskusikan untuk materi ini. Pak Nathan, Ya, mari Bisli, silakan. Siapa yang duluan, Pak? Bis. Saya Bisli, Pak. Ya, mari Pak Pangaribuan, mari Pak, silakan Pak. Eh, Tadi kan Pak Nathan sudah coba menyampaikan para church planter ini Ya, turun ke daerah-daerah, betul. katakanlah yang tak terjangkau. Iya, Tetapi kan eh, faktanya di lapangan kadang eh, yang ditemukan para katakanlah para church planter ini iya. ketika para masyarakat atau yang dijumpai itu diperhadapkan dengan kebutuhan selain kebutuhan rohani. Nah, kira-kira apa yang harus langkah yang diambil eh, gereja dalam hal ini untuk menghindari eh, perpindahan jemaat tersebut pindah ke agama lain? Karena